Tentu ini Nama bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo disebut telah berada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nama itu disebut sudah didiskusikan bersama Presiden Joko Widodo. Lantas siapa dua sosok yang disebut sebagai Mr. X dan Miss X oleh Sekjen PDIP? Masih adakah nama Sandiaga Uno dalam bursa cawapres Ganjar yang sebelumnya diusulkan oleh P3? Kita akan membahasnya dengan Jubir DPP P3 Ahmad Baidowi. Kita undang ke studio. Mas Owi, selamat pagi. Pagi Reza. Apa kabar? Silakan duduk. Sehat. Mas Owi. Mantap ya pagi ini. Pagi ini kita sedikit ini ya, ngopi sambil ngobrol politik begitu ya, Mas Owi ya. Dan juga bergabung dari luar studio pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, selamat pagi. Apa kabar, Mas Adi? selamat pagi Mas. Alhamdulillah Mas Awi. Ya. Oke. Gimana kabar? Sehat ya? Baik. Saya langsung ke Mas Awi nih. Ya. Jadi namanya sudah ada belum ini, Mas Awi? Sudah jelas tidak nih namanya? Ya masih remang-remang. Masih karena remang-remang, masih ada ya? di kantongnya Bu Megawati gitu. Tetapi setidaknya dari sinyalemen dari sejumlah elit PDI Perjuangan itu kan sudah mulai tergambar ya. Sudah mengerucut ke 2 atau 3 tokoh. Kalau tadi menyimak pernyataan dari Sekjen PDIP, ada Mr. X dan Mrs. X, Nah. itu kan sinyalnya sudah mulai kelihatan itu. Iya. Nah, Mr. X bisa jadi Sandiaga Uno atau nama lain gitu. Mrs. X pun begitu. Dan saya yakin baik Mr. ataupun Mrs. X itu kalaupun nanti salah satu di antara 2 dan 3 itu dipilih, itu memiliki hubungan yang kuat juga dengan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi intinya masih ada irisan dengan P3 seperti itu ya? Saya meyakini itu. Oke. Karena dalam sejarahnya PDI Perjuangan kerjasama politik dengan P3 itu selalu mempertimbangkan aspek kehistorisan, aspek sosiologis, dan juga pertimbangan keterwakilan. Gitu. Oke, tapi tinggal sebulan lagi loh ini menuju ke pendaftaran Capres-Cawapres ini loh. Mas Awi, nggak deg-degan atau gimana nih Mas Awi? Karena nama kan sudah jelas, nama sudah dipegang ini oleh Ibu Mega. Tapi kok belum keluar-keluar itu nama dari kantong itu Mas Awi? Ya, 5 tahun yang lalu pun begitu. Nama sudah digantung, keluarnya H-2 malahan gitu. Oke. Dan ternyata yang keluar ternyata memiliki irisan juga dengan P3. Kiai Ma'ruf Amin pernah menjadi ketua fraksi P3 di DPRD DKI Jakarta dan waktu itu menjadi Rais Suriah PPNU. Nah, kultur-kultur politik itulah yang kemudian membuat P3 yang menerima gitu. Artinya all out bisa memperjuangkan paket Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Meskipun nama-nama yang diusulkan oleh P3 bukan Kiai Ma'ruf Amin awalnya, tetapi Kiai Ma'ruf Amin termasuk nama yang dicalonkan di antara 3 nama itu. Tetapi kemudian ketika Presiden Jokowi memilih Kiai Ma'ruf Amin dan Bu Mega memilih Kiai Ma'ruf Amin, ya P3 juga waktu itu tidak berkeberatan karena memang calon yang ada memiliki irisan yang kuat dengan Partai Persatuan Pembangunan. Meskipun kemudian di 2019 kalau bicara koktail efek itu tidak terlalu terlihat karena banyak faktor, tidak hanya urusan cawapres tetapi ada situasi yang membuat P3 dalam posisi sulit. Oke, tapi masih yakin ya dengan nama Sandiaga Uno nih ya Mas Awi? Ya politisi itu kan wajibnya berikhtiar. Nah selama kita ikhtiar dan belum ada keputusan ya kita yakin. Gitu. Oke, Kita tapi kalau yakin. misalnya memang yang dipilih adalah Mr. X yang lain, Mas Awi? Kalau dari nama-nama yang beredar dan juga informasi kuat yang muncul dari dalam, nama-nama yang beredar itu masih memiliki irisan dengan P3. Iya. Tetapi sampai saat ini kita berkonsisten dengan keputusan Rapimnas yang mengusulkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar. Oke, saya ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi, bagaimana nih melihat dinamika politik saat ini apalagi dalam penentuan nama cawapres Ganjar Pranowo begitu yang memang bisa jadi H-2 ataupun bahkan H-1 nanti baru diumumkan Mas Adi. Ini seperti apa melihat situasinya? Ya saya kira memang kalau bicara soal bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar ini kan mirip sebuah misteri ya Mas. Di dunia ini ada 3 misteri yaitu tentang jodoh, kemudian tentang kematian dan tentang rezeki katanya begitu. Tapi kalau mau ditambah ya misteri yang keempat itu adalah soal siapa yang menjadi calon Cawapresnya pendampingnya Ganjar di 2024. Iya. Karena kalau kita melihat variabel-variabel politik dan elektabilitas misalnya, saya kira mestinya sudah tidak ada perdebatan. Salah satunya tentu Sandiaga Uno. Pertama secara politik misalnya P3 ini merupakan partai politik yang sejak awal sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo dan PDIP tentu saja.
Pak Sandi adalah orang yang cukup populer dan memiliki elektabilitas yang cukup tinggi, yang saya kira ini menjadi bekal dan modal sosial politik yang saya kira memang tidak bisa dikesampingkan. Pak Sandi juga adalah sosok yang digandrungi anak muda, emak-emak, termasuk juga di kalangan pengusaha ya. Jadi variabel ini yang sebenarnya menurut saya cukup komprehensif yang kemudian membuat Pak Sandi mestinya ya dalam tanda kutip cukup meyakinkan untuk dipilih, Mas. Ataupun misalnya ada nama Ridwan Kamil yang beberapa waktu yang lalu itu dicoret. Ridwan Kamil itu kurang apa? Popularitasnya oke, elektabilitasnya oke, dinilai mampu menambah suara di Jawa Barat dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu saya menduga, jadi sekalipun nama-nama yang saat ini muncul seperti Pak Sandi, ada juga Mahfud MD dan Pak Andika Perkasa, belum tentu akan menu politik yang kemudian akan disodorkan sebagai wakilnya Ganjar. Nah, kalau kita mendengar misalnya Hasto bicara hari ini misalnya di Metro TV yang tadi diulang bahwa soal kemungkinan Mrs. X itu ya saya kira ini punya korespondensi historis dengan P3 ya. Apalagi P3 kan seakan-akan sudah menyatakan bahwa kalaupun toh bukan Sandi setidaknya calon wakilnya Ganjar adalah beririsan dengan P3. Saya kira itu sudah mengerucut pada satu nama yaitu namanya Bu Khofifah Indar Parawangsa yang saya kira posisinya cukup luar biasa, bukan hanya gubernur tapi cukup populer dan digandrungi di kalangan Nahdlin. Jadi bagi saya ini yang sepertinya sedang ditunggu betul Mas, karena yang bisa menentukan soal siapa calon pendampingnya Ganjar tentu ada di P3, ada di PDIP, ada Perindo dan Hanura. Tapi kalau melihat rasa-rasanya muncul nama Mrs. X ini itu mengarah kepada Khofifah bukan kepada yang lain. Khofifah kuat di Jawa Timur, di kalangan Nahdlin juga paling mengakar. Di survei kita yang kita lakukan di bulan Agustus, kalau bicara tentang tokoh NU paling tinggi itu adalah Khofifah gitu ya. Dan yang paling penting Khofifah itu cuma lemah di 2 kabupaten di Jawa Timur, Sidoarjo dan Surabaya. Selebihnya Khofifah itu memiliki daya cengkram politik yang cukup luar biasa. Ini yang sepertinya menurut saya dengan data-data yang kita miliki bahwa Khofifah itu adalah nama-nama yang sebenarnya masuk top list yang sangat potensial bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Baik Tapi tuh, Mas Mas Gunos kita Awi. tahu. Mas Adi sudah kasih sinyal, Bu Khofifah. Ini menyebut misteri. Iya, walaupun masih penuh misteri, tapi nama-nama ini sebenarnya sudah jelas begitu. Yang merupakan tadi kan sudah disebutkan irisan P3 juga ada Bu Khofifah, lalu juga Pak Mahfud bersaing dengan Mas Andi. Gimana tanggapannya nih, Mas Awi? Ya, kalau yang disebut oleh Mas Adi, misalkan Mrs. X itu Bu Khofifah, ya bagi P3 Bu Khofifah bukan orang lain. Beliau pernah menjadi juru bicara P3 di fraksi P3 lah. Kalau hari ini kan saya lah kira-kira begitu. Di zaman itu menjadi membacakan pandangan fraksi di panggung paripurna. Dan sebelum beliau ke PKB di era reformasi, beliau adalah politisi P3 dan juga saya ini ketua umum Muslimat NU dan salah satu ketua PBNU. Dan Bu Khofifah juga pada 2 kali maju pilkada itu diusung oleh P3. Baik P3 pilkada di 2008 yang sangat ketat sampai 3 putaran itu satu-satunya partai di DPRD hanya P3, sisanya partai non-parlemen. Di 2018 kemarin P3 juga dukung Bu Khofifah dan menang. Tapi sekali lagi kami tidak mendahului keputusan dari partai-partai koalisi khususnya para ketua umum partai. Nah, kalau yang dikatakan Mrs. X itu Bu Khofifah, tapi yang bisa jadi Mrs. X yang lain, tidak mesti Bu Khofifah. Tapi karena Mas Adi tadi nyebut Bu Khofifah, apakah dengan P3 punya keirisan? Ya, kita memiliki historis yang kuat dan menjadi bagian dari keluarga. Mungkin bisa jadi Mbak Yeni Wahid juga masuk radar ya, Mas Adi. Ya, karena begini Mas, pernyataan Pak Hasto yang menyebut Mrs. X ini kan tidak lama setelah P3 menyebut kalaupun toh bukan Sandi, ya setidaknya punya irisan dengan P3. Saya kliknya ke Bu Khofifah. Jadi harus diakui kalau bicara tentang Bu Khofifah, identifikasi politiknya itu adalah bagian dari P3. Seperti halnya misalnya nama-nama lain yang dinilai tidak punya partai, tapi dia teridentifikasi dekat dengan partai politik tertentu, seperti Pak Anies Baswedan. Jadi kalau melihat Pak Anies saat ini adalah sangat identik dengan Nasdem misalnya, bukan identik dengan partai yang lain. Oleh karena itu, dari berbagai variabel tentang urgensi soal siapa pendampingnya Ganjar, Bu Khofifah saya kira menjadi nama yang sangat potensial ya untuk dipertimbangkan. Yang jelas nama-nama cawapres dari Pak Ganjar ini harus disukai oleh sosok Megawati dan juga Pak Jokowi ya, Mas Adi ya. Tapi apakah memang ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar? Nanti kita bahas lebih jauh lagi soal itu ya Mas Adi. Dan Selamat Pagi Indonesia akan kembali sesaat lagi dengan pembahasan ini. Tetaplah bersama kami.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.